Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam sebuah ringkasan buku yang, cukup menggugah ya, judulnya The Courage to be Disliked, atau kalau di kita, keberanian untuk tidak disukai. Iya, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitoke Koga ini memang fenomenal. Dan kita bakal bedah rangkumannya yang fokus ke inti ajaran psikologi Adler. Betul. Jadi tujuan kita hari ini Anda sekalian adalah coba ekstrak nih pemahaman kunci dan mungkin langkah praktis yang bisa kita ambil dari sana. Untuk apa? Ya untuk meraih kebahagiaan dan kebebasan pribadi gitu ya sesuai ide buku ini. Siap. Jujur aja nih, ada satu ide yang dari awal udah bikin saya gimana ya agak berhenti sejenak gitu. Menantang banget kayaknya. Ide yang mana tuh? Itu loh gagasan kalau trauma masa lalu itu ternyata tidak otomatis menentukan masa depan kita. Wah, ini kan Iya. Itu langsung ke jantungnya psikologi Adler. Teleologi namanya. teleologi ya, beda sama yang biasa kita dengar etiologi, yang selalu nyari sebab di masa lalu. Betul. Adler itu melihat kita, manusia, sebagai makhluk yang selalu bergerak ke arah tujuan. Nah, tujuannya ini bisa kita sadari, bisa juga enggak. Dan seringkali kita malah pakai masa lalu itu sebagai dalih, sebagai alasan gitu, untuk tujuan kita yang sekarang. Tunggu. Jadi maksudnya, kalau kita punya pengalaman buruk nih, katakanlah dikhianati gitu ya, Hmm, menurut Adler itu bukan berarti kita otomatis jadi rusak dan nggak bisa percaya orang lagi. bukan semata-mata pengalaman itu yang menyebabkan. Bisa jadi orang itu sekarang punya tujuan. Mungkin ya, tujuannya nggak disadari untuk menjaga jarak. Kenapa? Ya mungkin untuk menghindari sakit hati lagi. Jadi pengalaman masa lalu itu Jadi kayak justifikasi gitu ya, untuk tujuan dia sekarang. persis. Dan ini yang keren menurut saya. Kekuatannya jadi pindah. Kita nggak lagi kejebak sama masa lalu yang, ya ampun, nggak bisa diubah kan? Iya juga sih. Fokusnya balik ke sini-sini. Tujuan apa sih yang lagi kita kejar sekarang? Kalau kita bisa kenali, bahkan mungkin kita ubah tujuan kita sekarang. Perilaku kita bisa ikut berubah, lepas dari apa yang dulu terjadi. Betul, kendalinya balik lagi ke kita. Jadi kalau Anda mungkin merasa, kok kayak gini terus ya, terjebak pola tertentu, pertanyaannya mungkin bukan, dulu kenapa ya, tapi lebih ke, perilaku ini sekarang melayani tujuan apa ya? Wah, ini bener-bener buka cara pandang baru ya. Dan kayaknya ini nyambung juga nih ke ide berikutnya di ringkasan itu, soal emosi. Emosi. Katanya emosi itu misalnya marah gitu ya. Iya. Seringnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dan nguasain kita gitu aja, Hmm. tapi lebih kayak alat Iya. yang kita pakai atau mungkin kita ciptakan malah Hmm. untuk capai tujuan tertentu. Benar nggak sih? Ya. Iya, itu salah satu pandangan Adler yang cukup radikal ya pada masanya. Ambil contoh marah tadi, seringkali itu muncul bukan sebagai reaksi murni yang nggak terkendali, tapi sebagai cara yang ya cepat dan efektif mungkin ya untuk bikin orang lain nurut, atau untuk kita mengendalikan situasi, atau sekedar dapat perhatian yang kita mau. Kita pakai marah itu untuk tujuan komunikasi tertentu. Walaupun ya, seringnya kita nggak sadar pas lagi marah itu. Wah, kalau gitu implikasinya lumayan ya. Hmm, Kalau kita sadar emosi itu bisa jadi alat, Artinya kita punya pilihan dong, ya kan? gimana cara meresponsnya? Betul. Nah, ini pentingnya kesadaran diri, self-awareness. Kalau kita bisa, jeda sebentar pas lagi emosi, terus tanya, oke, gue lagi marah nih. Tujuannya apa sih pakai marah ini? Kita jadi punya ruang untuk milih respons lain. Cari cara lain yang lebih oke gitu ya, buat capai tujuan yang sama tanpa harus pakai marah. Bisa jadi. Jadi kita nggak cuma reaktif aja sama pemicu, tapi lebih proaktif. Kita kelola dunia internal kita, interaksi kita. Oke. Dari emosi internal, kita geser dikit ke sumber masalah yang katanya sering dari luar nih, hubungan sama orang lain. Relasi interpersonal. Buku ini kan nyebut 3 tugas kehidupan Adler. Kerjaan, pertemanan, sama cinta. Nah, katanya akar dari banyak masalah kita, kayak minder, konflik, nggak bahagia, itu seringnya karena kita melihat hubungan ini secara vertikal, hierarkis gitu. Iya banget. Selalu ada perbandingan, siapa lebih oke, siapa di atas, siapa di bawah. Kayak ini relevan banget ya di kehidupan kita sehari-hari. Banget. Di kantor, di rumah, bahkan sama teman kadang-kadang. Nah, disinilah Adler nawarin pergeseran paradigma yang menurut saya fundamental banget. Dari relasi vertikal, Ke relasi horizontal. gimana tuh maksudnya? Bayangin aja semua hubungan itu setara. Kayak orang jalan sebelahan. Nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Secara psikologis ya.
Fokusnya itu bukan lagi kompetisi, siapa lebih hebat, atau nyari pujian dari bos. Tapi lebih ke Kerjasama, saling dukung, kontribusi sebagai sesama manusia. setara gitu. Jadi, nggak ada lagi atasan bawahan secara mental ya, meskipun mungkin jabatannya beda di kantor. Fokusnya lebih ke gimana kita bisa saling bantu sebagai rekan. Betul. Coba deh bayangin kalau ini bisa diterapin. Di kantor mungkin jadi lebih enak kerjanya, kurang sikut-sikutan. Di rumah, hubungan orang tua anak mungkin lebih saling menghargai, bukan cuma nurut karena takut. Sama temen juga jadi lebih tulus ya, nggak pakai iri-irian atau merasa kesaingin gitu. Iya kan? Ini soal ngelepasin kebutuhan buat terus-terusan buktiin kita lebih unggul, fokus aja gimana kita bisa bareng-bareng kasih kontribusi. Tapi, gimana caranya biar benar-benar bisa gitu? Kayaknya susah banget lepas dari banding-bandingin diri sama orang lain. Ringkasan itu nyebut satu konsep kunci lagi nih, katanya ampuh banget. Pemisahan tugas. Ini dia. Separation of tasks. Ini salah satu alat Adler yang paling praktis dan, membebaskan banget sih menurut saya. Gimana tuh intinya? Intinya simple tapi dalam. Kita perlu tanya ke diri sendiri, tiap kali ada situasi yang bikin stres atau konflik sama orang lain, ini sebenarnya tugas siapa sih? Oke. Psikologi Adler ngajarin, kita itu cuma bertanggung jawab penuh atas tugas kita sendiri. Apa aja tuh? Ya pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, pilihan-pilihan kita. Itu bagian kita, terus yang bukan tugas kita apa? Nah, yang bukan tugas kita itu, gimana orang lain bereaksi ke kita, apa yang mereka pikirin soal kita, gimana mereka nilai kita, perasaan mereka gimana, keputusan hidup mereka. Itu semua tugas mereka. Dan kita seringnya cemas atau overthinking. Karena kita nyoba ngontrol atau ngambil alih tugas yang bukan punya kita itu. Contohnya kayak kita cemas setengah mati, mikirin orang suka nggak ya sama presentasi kita tadi? Padahal tugas kita ya nyiapin dan nyampein sebaik mungkin aja. Tepat. Gimana mereka nilai, itu udah masuk lapak mereka, tugas mereka. Dan di situ letak kebebasannya ya. Iya. Pas kita benar-benar bisa misahin ini, beban ekspektasi atau penilaian orang lain, itu kayak lepas gitu aja. Kita jadi bebas bertindak sesuai nilai kita. Buat Anda nih yang mungkin ngerasa sering jadi people pleaser, nyoba nyenengin semua orang, konsep ini bisa jadi kunci banget. Lakukan aja apa yang menurut kita benar dan perlu, terus biarin orang lain punya reaksi mereka sendiri. Gitu ya? Kurang lebih gitu. Ini nyambung juga dong ke cara kita kasih feedback atau dukungan. Buku ini kan bedain antara pujian hukuman sama dorongan atau encouragement. Nah, iya. Pujian sama hukuman itu kan datangnya dari relasi vertikal. Ada yang menilai dari atas. Pujian meskipun enak didengar bisa bikin kita tergantung ya sama validasi luar. Kalau hukuman ya jelas bikin takut atau malah berontak. Betul. Dua-duanya itu menilai baik atau buruk dari posisi yang lebih tinggi. Nah, kalau dorongan itu sifatnya horizontal. Gimana tuh? Dorongan itu pengakuan tulus atas usaha atau niat baik atau kemajuan seseorang. Dikasihnya sebagai sesama rekan yang setara. Fokusnya bukan di hasil akhir atau nilai bagus jelek, tapi di prosesnya, di keberaniannya buat nyoba dan tumbuh. Jadi ngasih dorongan itu lebih kayak bilang, wah, aku lihat usahamu keras ya, atau makasih lo udah mau coba gitu. Bukan yang kamu hebat banget atau ini salah nih. Kurang lebih gitu. Memberi dorongan ke diri sendiri juga bisa loh. Atau ke orang lain, itu numbuhin keberanian dari dalam. Rasa percaya diri yang nggak goyah cuma karena omongan orang. Ini sejalan banget sama prinsip relasi horizontal dan pemisahan tugas tadi. Hargai proses dan kontribusinya. Ngomongin kontribusi, ini juga jadi poin penting di buku ini ya. Katanya kunci bahagia itu nggak melulu soal masa lalu atau masa depan. Tapi adanya di... Saat ini, di sini kini. Iya, living in the here and now. Caranya gimana tuh? Katanya dengan fokus ke kontribusi nyata di momen sekarang. Maksudnya gimana ya? Idenya gini, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita kejar di ujung jalan nanti atau sesuatu yang hilang karena masa lalu. Kebahagiaan itu perasaan yang kita alami pas kita merasa berguna. Merasa berguna? Iya, pas kita merasa memberi nilai, sekecil apapun itu, buat komunitas atau lingkungan kita di momen saat ini. Pas kita fokus ke pertanyaan, apa ya yang bisa aku kasih atau lakuin sekarang? Nah, di situ kita ngerasain makna dan keterhubungan. Jadi, daripada cemas mulu soal, nanti gue sukses gak ya? Atau nyesel, kenapa dulu gue gitu ya? Mending fokus ke,
hari ini tindakan bermanfaat apa yang bisa gue lakuin gitu. Persis. Fokus ke kontribusi di sini kini ini ngebebasin kita dari jebakan ngejar pengakuan luar yang nggak ada habisnya atau tujuan masa depan yang bikin kita lupa nikmatin perjalanannya. Rasa bahagia itu muncul dari perasaan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dari rasa punya tempat dan fungsi di dunia ini. Dan itu bisa kita rasain sekarang lewat kontribusi kita. Oke, kayaknya semua konsep ini mulai nyambung ya. Ringkasan buku ini terus ngerangkum jadi beberapa pilar kebahagiaan menurut Adler. Ada 3 yang utama disebut. Penerimaan diri, self-acceptance. Terus kepercayaan pada orang lain? Confidence in others. Dan kontribusi pada orang lain? Contribution to others. Bisa dijelasin dikit nih masing-masing. Boleh. Self-acceptance itu intinya bukan berarti kita harus merasa sempurna ya, tapi menerima diri kita apa adanya sekarang. Termasuk kurangnya kita, terbatasnya kita, tapi bukan pasrah loh ya. Tapi sebagai titik awal untuk bertindak. Betul. Nerima realitas sebagai fondasi buat berubah. Terus, confidence in others. Ini keyakinan dasar kalau orang lain itu, ya pada dasarnya bukan musuh lah. Bukan saingan melulu. Tapi rekan yang bisa dipercaya, bisa diajak kerjasama. Ini penting buat relasi horizontal tadi kan? Iya banget. Terakhir, contribution to others. Ini perasaan kalau hidup kita tuh ada artinya karena kita kasih nilai buat komunitas. Merasa berguna itu, sumber kebahagiaan yang dalam banget katanya. Bukunya itu loh. Untuk benar-benar bebas dan bahagia, kita butuh keberanian untuk tidak disukai. Waduh, ini kedengarannya agak, gimana ya? Provokatif. Iya sih, tapi ini penting banget dipahami konteksnya. Ini bukan berarti kita disuruh jadi orang nyebelin, atau antisosial, atau nggak peduli sama perasaan orang lain. Bukan itu. Terus apa dong? Berani tidak disukai itu artinya, berani hidup sesuai nilai-nilai kita yang asli. Berani ikutin jalan kita sendiri. Berani terus kontribusi, meskipun ada kemungkinan orang lain nggak setuju, atau ngeritik, atau bahkan ya nggak suka sama pilihan kita. Jadi intinya lepas dari belenggu butuh disetujui semua orang. Itu dia. Ini juga nyambung ke keberanian untuk menjadi biasa. Nggak usah maksain diri harus selalu tampil wah atau istimewa. Lepasin beban itu, biar kita bisa lebih enteng melangkah dan bertindak nyata. Wow, konsep-konsepnya kuat semua ya. Tapi pertanyaannya, gimana nih nerapinnya di kehidupan sehari-hari? Apa ada saran praktis dari ringkasan itu yang bisa langsung dicoba sama Anda yang dengerin? Ada beberapa alat praktis yang disaranin. Salah satunya, coba deh lakukan audit tugas. Audit tugas, gimana tuh? Tiap kali Anda merasa cemas atau kesel atau gimana gitu karena interaksi sama orang lain, coba berhenti bentar, tanya ke diri sendiri, oke, di masalah ini nih, bagian mana yang benar-benar tugasku? Dan bagian mana yang tugas orang lain? Tugas orang lain itu ya pikiran mereka, perasaan mereka, reaksi mereka. Terus kalau udah dipilah secara sadar, lepasin fokus dari tugas orang lain itu. Fokus aja sama apa yang bisa Anda kontrol. Tindakan Anda, respons Anda sendiri. Wah, ini kayak latihan mental ya. Buat misahin mana tanggung jawab kita, mana bukan. Menarik. Ada lagi gak? Ada juga saran buat mengubah pertanyaan internal. Maksudnya? Daripada dalam hati nanya terus, gimana ya caranya biar si A suka sama gue? Atau apa ya yang si B pikirin soal gue? Coba deh ganti fokus pertanyaannya. Jadi misalnya, apa kontribusi yang bisa gue kasih di situasi ini? Atau gimana caranya gue bisa bertindak sesuai nilai gue di sini? Pergeseran fokus pertanyaan ya? Iya. Itu aja udah bisa ngurangin cemas sosial loh dan ngarahin energi kita ke tindakan yang lebih positif. Sama satu lagi, praktikin juga kasih dorongan yang tulus. Ke diri sendiri bisa, ke orang lain juga. Fokus ke usahanya bukan cuma hasilnya. Baiklah, rasanya kita udah cukup dalam ya menggali intisari dari The Courage to be Select ini. Kalau boleh saya coba rangkum sedikit? Silahkan. Pesan utamanya tuh kayaknya gini, bahagia itu bukan kondisi pasif yang ditunggu datang, tapi lebih ke pilihan aktif. Sebuah sikap hidup yang perlu kita bangun tiap hari. Kuncinya ada di mana? Ya di penerimaan diri, bangun hubungan yang setara, berani misahin tugas kita dari tugas orang lain, fokus kontribusi di masa kini. Dan yang paling penting mungkin ya, Punya keberanian untuk jadi diri sendiri. Meskipun itu artinya nggak selalu populer atau disukai semua orang. Ada kebebasan yang luar biasa katanya kalau kita bisa lepas dari beban harus selalu penuhin ekspektasi orang lain. betul sekali.
Dan mungkin ya, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan lanjutan yang bisa Anda bawa pulang, renungkan. Apa tuh? Setelah dengar semua ini, coba deh tanya ke diri Anda. Tugas siapa aja sih yang selama ini, mungkin tanpa sadar, udah Anda coba ambil alih? Tugas pasangan biar selalu happy. Tugas anak biar penuhin semua ambisi Anda. Tugas teman biar selalu setuju sama Anda. Atau mungkin tugas orang tua biar bangga terus sama pilihan Anda. Nah, coba bayangkan kebebasan macam apa ya yang kira-kira nunggu di depan sana kalau Anda mulai berani, pelan-pelan, melepaskan kendali atas tugas-tugas yang sebenarnya bukan punya Anda itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.